Tarakan itu juga sebetulnya sudah lama dikenal, termasuk salah satu titik pelabuhan samudra namanya waktu itu. Makanya strategis Strategis, posisinya. Ya. posisinya yang strategis, sehingga Tarakan ini banyak sejarahnya. Sekarang gue lagi di bunker di Peniki Lake, yang katanya bunker ini adalah bunker untuk spotting atau melihat atau mengintai kapal mana yang kira-kira udah menuju ke Pulau Tarakan. Sempet takut awalnya, pertama kali datang ke bunker pastilah ya, karena ini kan tempat sejarah yang bisa dibilang terjadi banyak aktivitas perang ya kan? Jadi kayak awalnya tuh, duh kayaknya mistis nih, kayaknya serem nih, tapi ternyata enggak juga kok, malah adem. Oh Mas, Halo Pak, Oke. Pak Salam. Ya. Waduh, ini dia nih, biar bisa tahu lebih lanjut tentang Tarakan Pak ya. Oke, boleh. Iya nih, saya baru beberapa hari ini kan baru nyampe di Tarakan. Oke. Pas cari tahu, ada yang bilang katanya Tarakan itu adalah kota dengan penuh sejarah. Penuh sejarah. Jadi sebetulnya kan memang Tarakan tuh lebih dikenal dengan sejarah yang banyak diekspos itu sejarah Perang Dunia Keduanya. Tapi kalau perjalanan sejarahnya sebetulnya jauh sebelum itu, Tarakan itu juga sebetulnya sudah lama dikenal, termasuk salah satu titik pelabuhan samudra namanya waktu itu. Makanya strategis posisinya. Posisinya yang strategis, sehingga Tarakan ini banyak sejarahnya. Tarakan ini keadaan masyarakat di sini itu sebelum perang tadi, kalau di zaman Belanda tidak ada mobilisasi warga, jadi tetap seperti biasa. Sebetulnya Tarakan itu dari 1910 masa-masa jayanya, karena memang produksi minyak, pengembangan sarana prasarana mulai terbangun. Kota ini betul-betul menjadi kota industri minyak. Lalu kemudian berubah di tahun 1942 itu ya, ketika Jepang masuk. Di zaman-zaman Belanda jauh sebelum Perang Dunia Kedua, sebetulnya kan hasil-hasil hutan dan sebagainya itu kan keluar dari pedalaman melewati Tarakan. Itulah kemudian juga dihubungkan dengan Tarakan itu dengan sejarahnya sebagai pulau persinggahan. Kemudian berkembang, terutama lebih terkenal lagi ketika pemerintah kolonial Belanda itu memusatkan perhatiannya ke Kalimantan, termasuk Tarakan, karena sumber batu bara dan minyak bumi tadi itu yang mulai dieksploitasi. Ternyata pada masanya itu Tarakan itu sebenarnya bisa dibilang kehidupannya cukup waktu zaman Belanda, karena Belanda benar-benar mengayomi rakyat Tarakan ini, yang akhirnya semua kebutuhannya tuh dipenuhi gitu ya. Cuma emang momen itu semua pada berubah ketika Jepang datang, yang akhirnya kehidupan yang mungkin tadinya ya terpenuhi lah sehari-harinya, akhirnya jadi berbanding terbalik waktu Jepang datang. Itu memori masyarakat terkait dengan perang di dunia kedua di Tarakan itu, terutama di tahun 1945 itu masyarakatnya diungsikan, lebih banyak diminta keluar dari pulau ini, kecuali yang tadi itu pekerja-pekerja tambang. Tapi kalau masyarakat sipil biasa itu memang diminta keluar dari Pulau Tarakan. Makanya di tahun-tahun itu sebetulnya ada beberapa yang di luarnya Tarakan ini, yang lebih mendekati ke daratan Kalimantan besar, itu terbentuk perkampungan-perkampungan yang sesungguhnya itu adalah eksodus dari Tarakan di tahun itu. Ya salah satunya ada namanya Kampung Bebatu namanya kalau di sini. Habis dari bunker ini kita coba lihat shelter waktu pada zaman itu ketika ada pengeboman dari udara dan sebagainya gitu ya. Katanya warga Tarakan pada diungsiin ke sana. Jadi pengen lihat sih kira-kira sekarang kayak gimana bentukannya. Kita ke wilayah Kampung 1 ya, ada Lograp namanya ya. Namanya Lograp. Itu sebetulnya semacam shelter pelindungan.
Di Lograf tempat para pengungsi ya, warga Tarakan mengungsi di sana ketika lagi ada entah serangan udara, entah serangan bom dari atas. Itu perasaan gue di sana kebayang sih seberapa ramenya di dalam sana, sumpeknya. Kalau nggak salah tadi Pak Salam bilang itu sampai 50-100 orang gitu ya di sana. Ternyata nggak semua pada saat zaman penjajahan gitu ya, semuanya tuh tertekan. Justru si bunker ini nih, si Lograf ini emang dibuat untuk orang-orang Indonesia juga. Jadi pada saat itu orang Belanda bikin Lograf ini untuk mereka, untuk shelter, untuk berlindung, dan juga untuk orang-orang Indonesia. Karena pada saat itu yang banyak bekerja untuk membantu Belanda adalah orang Indonesia. Keadaan di dalam Lograf itu bisa dibilang dia kompak banget. Karena tingginya kayaknya 2 meter doang tuh. Angkat tangan langsung bisa megang langit-langitnya. Terus keadaannya sekarang sih tadi lumayan rapi ya. Maksudnya masih dijaga. Semoga masih bisa diperlihatkan ke banyak orang. Dan bisa dilestarikan juga sih. Jadi kebijakan yang dilakukan saat ini adalah ada istilah mana yang lebih mudah dijangkau itu yang dikembangkan, termasuk salah satu tempat ini. Jadi tempat ini sebetulnya dari 2001 itu yang tadinya memang ini hutan, masyarakat kemudian juga melakukan berkebun dan sebagainya, dan saat ini memang area ini sudah dibebaskan, dan upaya pembebasannya itu juga bagian dari upaya untuk melestarikan dan melakukan pengelolaan jangka panjang, dan berharap bahwa ini salah satu tempat wisata sejarah potensial yang jangka panjang. Habis dari Lograf langsung berangkat ke Tugu Prabuan Tentara Jepang. Gue mau coba ke sini dan ternyata ini tempatnya lumayan apa ya? Sakral kali ya kata-katanya ya, karena Tugu Prabuan Jepang ini yang udah ada dari tahun 1933, ini adalah tempat di mana tentara Jepang tuh sebenarnya memakamkan atau membakar mayat-mayat di sini. Dan di sini bisa dilihat langsung ada tugu yang tingginya itu 2 meter. Sampai sekarang ini jadi salah satu daya tarik untuk wisatawan. Bahkan banyak wisatawan yang datang ke sini adalah orang-orang Jepang sendiri. Waktu pertama kali naik ke atas ini langsung kebayang Jepang ya, karena dari pintu masuknya ada gapuranya gitu, terus ada tangganya. Nah ini tangganya ini kok kayak khas banget sama apa yang ada di Jepang ya. Makanya tadi langsung keinget sama satu anime gitu, tapi oke lah, langsung naik ke atas, ada saung ini, terus baru lihat tuh ada tugu-tugunya, tugu-tugu yang tinggi 2 meter dengan tulisan kanjinya. Setelah jalan-jalan di Tarakan ya, nyari tahu tentang sejarah Tarakan, kita harus mengapresiasi orang-orang yang dulu sempat mengalami masa-masa perang gitu ya. Semuanya tuh pasti masa-masanya tuh masa-masa kelam, masa-masa susah gitu ya. Walaupun ternyata nggak semuanya susah. Ada momen-momen di mana Belanda emang membantu orang-orang Indonesia sendiri gitu ya. Cuma di situ ketika tahu sejarah-sejarahnya, akhirnya jadi kayak mengapresiasi atau bersyukur lah ibaratnya. Bersyukur sekarang tuh kita udah masa damai ya. Karena kalau misalnya masanya masih sama kayak dulu kayaknya wah gila. Nggak kebayang sih. Semua yang kita dapatkan hari ini kayaknya bisa jadi nggak kita dapatkan.